Baik, berikutnya kita akan membuat tampilan untuk hapus data. Jadi kita customize dulu ini di bagian DC input karena kita butuh link ya. Nanti di sini linknya harus berfungsi. Ini di sini belum ada sama sekali. Jadi sekarang kita masuk di sini di DC input. Kemudian di bagian div yang ini ya, yang class button. Teman-teman di sini bikin untuk yang edit dan yang hapus. Jadi kita buat langsung aja di sini. PHP. Oke, gak mau dia. Ini aja lah. PHP, tutup dulu. Kemudian di sini echo anchor. Baru di sini teman-teman tambahkan linknya kemana. Ini ke Dharma. Kita bikin input dulu. Bukan input ya, edit dan hapus. Kita bikin di sini delete. Kemudian setelah itu slash lagi. Kemudian di sini titik. Tambahkan string kategori, kita butuh ID. Gitu ya. Kemudian setelah ID baru kita tempatkan buttonnya di sini. Jadi teman-teman cut dari mulai div sampai div, paste di sini. Dan yang ini juga sama. Cut, paste di sini. Kemudian kita sesuaikan ulang untuk arah linknya. Yang atas ini ke edit. Karena ini di sini papa edit ya. Untuk yang bawah delete. Nah, kita akan buat yang ini dulu. Ini kita simpan. Kalau sekarang kita sorot linknya, ini kita reload. Ops, ada masalah di input line 71, kita cek. 71 kesalahannya tipe lagi. Anchor ya. Nah, gitu. Kita reload ulang. Oke, sudah. Sekarang teman-teman silakan coba sorot untuk buttonnya. Di sini bisa dilihat di bagian pojok kiri bawah. Di situ ada Dharma edit /3. Nah, itu adalah URI segment. Nah, URI segment itu memuat parameter. Di situ 3, data yang ketiga. Kemudian edit 4. Nah, itu data yang keempat dari table. Nah, itu 3 dan 4 itu adalah ID-nya. Fungsinya untuk apa? Untuk edit dan hapus. Jadi kalau misalkan kita mau hapus, kita harus tentukan ID-nya dulu gitu kan. Jadi ID 4 kita hapus datanya, ID 3 kita hapus datanya. Gitu juga dengan edit untuk membuat pengeditan. Oke, untuk di bagian DC input sudah selesai konfigurasinya. Berikutnya kita buat controller untuk hapus di bagian controller Dharma. Kita balik ke sini. Kemudian di sini kita bikin public function baru. Nama functionnya adalah delete. Kemudian yang kita butuhkan di sini adalah ID. String ID. Karena menghapus itu butuh ID-nya gitu ya. Nah, kemudian kita buat di sini array ID-nya. Jadi kita bikin string ID sama dengan array. Kemudian di sini ID ini diambil dari URI segment 3 tadi yang isi 3 dan 4 itu tadi. Kemudian string ID. Seperti itu ya. Di koma. Berikutnya setelah kita dapat ID-nya, kemudian kondisi aja lah di sini where gitu ya. Where ya. Jadi di sini berupa kondisi where ID seperti itu. Baik, berikutnya di sini kita panggil DC modelnya. Jadi buat seperti ini string this.
DC model. Kemudian kita bikin functionnya, nanti nama functionnya adalah delete data. Kemudian yang mana yang kita kirim di sini adalah kondisinya, koma di sini berikutnya adalah nama tabelnya. Jika proses edit berhasil, gitu ya. Jika proses delete selesai, maka halamannya didirect lagi ke Dharma View. Gitu ya. Seperti ini untuk di function delete di controller Dharma. Kemudian ke model. Nah, di model kita bikin function baru, public function, kemudian delete data. Kemudian di sini kita panggil adalah string where dan string table. Di sini berikutnya kita hapus string this db where, kemudian kita panggil string where-nya. Tangan saya kok kaku ya. Kemudian baru eksekusi hapusnya. String this db delete string table. Oke, kemungkinan sudah selesai. Kita coba. Kalau ada masalah biasa kita perbaiki. Reload, kemudian kita masukkan dulu data sembarangnya, data asalnya. Simpan. Kemudian kita hapus. Oke, berhasil ya. Jadi ini untuk delete-nya sudah berhasil. Jadi kita ulang. Pertama kita atur atau customize di bagian linknya, link hapus dan link editnya. Menggunakan anchor, kemudian arahnya ke controller apa dan function apa. Kemudian dia juga menyertakan URI segmen berikutnya, yaitu berupa ID sebagai parameter. Nanti dari sini akan ditangkap dari Dharma. Dharma ini menangkap ID yang tadi dikirimkan dari link tadi. Kemudian kita jadikan sebagai kondisi. Kemudian dari kondisi ini kita panggil DC modelnya. Yang kita tuju adalah function delete data. Yang kita kirimkan adalah kondisi dan table yang dimaksud, atau table di mana menyimpan data yang akan kita hapus. Di sini jika prosesnya selesai atau berhasil, maka halaman akan di redirect ke view lagi. Nah, sedangkan di bagian DC model, function delete data memuat kondisi dan table yang dimaksud dari controller Dharma. Kemudian di sini baru buat kondisi penghapusannya, masukkan where-nya, kemudian baru eksekusi untuk proses penghapusan datanya. Seperti itu, simple, gampang ya, gampang. Oke, berikutnya kita akan buat bagian edit dan update sekaligus ya nanti untuk bagian edit dan update.